Ya pemirsa, produsen alat kebersihan ramah lingkungan PT Klinko Karya Imaji Tbk resmi mencatatkan saham perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Dan emiten dengan kode saham KLIN ini membuka penawaran di harga Rp100 per saham. Perusahaan produsen alat kebersihan ramah lingkungan PT Klinko Karya Imaji Tbk telah melaksanakan IPO dengan harga penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering Rp100 per saham. Perusahaan yang bakal menggunakan kode saham KLIN ini melepas 230 juta saham baru setara dengan 17,59% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Tidak hanya itu, pada penawaran umum perdana saham, KLIN juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 57.500.000 waran seri 1 yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal pencatahan. KLIN memperoleh Rp23 miliar dana hasil IPO. Nantinya sebesar 40% dana IPO akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan kantor pusat, area produksi, dan gudang bahan baku. Sekitar 38,75% akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal seperti penambahan fasilitas produksi dan mesin. Lalu sebesar 21,25% akan digunakan untuk keperluan modal kerja seperti pembelian bahan baku. Sekedar informasi dari sisi pendapatan, emiten dengan kode saham KLIN ini pada 2020 mencatat pendapatan usaha mencapai Rp2,7 miliar atau pada 2021 meningkat menjadi Rp3,9 miliar. Hingga posisi Juni 2022, pendapatan KLIN telah mencapai Rp2,8 miliar. Angka ini meningkat sebesar 100% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Momentum peningkatan kesadaran masyarakat akan produk ramah lingkungan akan menjadi penopang kekuatan bisnis perusahaan. Emiten optimis pasca pandemi, bisnis KLIN akan tetap tumbuh. Perseroan yakin pendapatan pada tahun ini bisa mencapai pendapatan usaha yang meningkat tajam. Lantas, seberapa menarikkah strategi bisnis PT Klinko Karya Imaji Tbk setelah IPO? Berikut perbincangan spesial bersama PT Klinko Karya Imaji Tbk sesaat lagi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana IPO PT Klinko Karya Imaji Tbk atau prospeknya gitu ya pasca IPO pada hari ini sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Pak Anggun Satria Supanji, Direktur Utama PT Klinko Karya Imaji Tbk, dan juga ada Ibu Sise Paloma, Direktur PT Klinko Karya Imaji Tbk. Halo, selamat siang Bapak Anggun dan juga Ibu Sise. Halo, selamat siang. Terima kasih banyak untuk waktunya pada kesempatan siang hari ini, dan pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat kepada PT Klinko yang sudah berhasil IPO di Bursa Efek Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, langsung saja kita akan membahas persiapan yang dibutuhkan ke PT Klinko pada akhirnya bisa melantai di Bursa Efek Indonesia dan latar belakangnya itu sebenarnya apa? Mungkin kita ke Pak Anggun terlebih dahulu. Ya, jadi di awal memang kami melihat adanya satu prospek ya peluang usaha di cleaning product ini, terutama cleaning product yang menggunakan bahan material yang ramah lingkungan. Jadi di PT Klinko ini kita menggunakan limbah tekstil yang diproses menjadi benang daur ulang, lalu kita menggunakan benang daur ulang tersebut untuk menciptakan beraneka ragam cleaning product. Jadi ini juga merupakan kualitas yang bagus dan juga ramah lingkungan. Jadi kita rasa ini menjadi tren yang saat sekarang ini lagi naik daun ya. Jadi kita berharap prospek ke depan juga makin bagus. Oke, apakah target dana yang diharapkan sudah tercapai, Pak Anggun? Ya, dana yang kita harapkan sudah tercapai. Baik, nah target-target dari dana tersebut akan digunakan atau diperuntukkan untuk apa saja? Ya, jadi dana untuk IPO sebanyak sekitar 40% kita gunakan untuk pembangunan pabrik baru beserta fasilitas umum seperti kantor dan lain sebagainya. Lalu sekitar 38% itu kita gunakan untuk investasi di mesin dan juga perlengkapan marketing tools ya untuk memperluas jaringan distribusi. Dan sisanya kita gunakan sebagai modal kerja perseroan untuk membeli bahan baku dan juga penambahan stok aksesoris dari berbagai macam produk kami.
Oke, kita ke Ibu Sisa. Boleh dijelaskan sedikit, ini kan disebutnya produsen alat kebersihan ramah lingkungan, mungkin dari segi produknya dan lain sebagainya. Seperti apa Ibu Sisa? Ya, jadi kita menggunakan benang-benang yang memang 100% dari limbah tekstil. Jadi potongan perca-perca dari pabrik garment itu kami kumpulkan, lalu kami pintal menjadi benang, dan benangnya kami buat sebagai dasar raw material kami. Nah, jadi kalau produknya Cleanco itu sangat berwarna-warni, karena tagline kita juga cleaning with color. Jadi color yang kita maksud dalam ini adalah sama sekali tidak ada proses pencelupan. Jadi benar-benar murni dari 100% daur ulang limbah tekstil, seperti itu. Oke, penggunaannya dari limbah tekstil, kemudian bagaimana hal tersebut digunakan oleh para user ataupun konsumen, Ibu Sisa? Iya, jadi kita melalui jalur distribusi kami, baik retail maupun distributor, baik juga online, kita juga masuk di marketplace, kita berjualan di situ agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan dibeli dan sangat dekat oleh masyarakat. Oke, apakah ini produk lokal atau seperti apa? Ya, ini 100% produk lokal buatan Indonesia, tepatnya buatan di tempat kami yaitu di Gresik posisinya. Oke, di Gresik ya. Dan kalau Ya. untuk sasaran penjualannya sendiri ini sudah sampai kemana saja Ibu Sisa? Apakah memang lingkupnya Indonesia atau juga ada yang diekspor ke pasar luar? Betul Bu, jadi kita sudah ekspor juga di 7 negara. Dan juga di lokal kita 75%. Kita ada di 33 kota di Indonesia. Seperti itu. Oke, sudah tersebar ke 33 kota di Indonesia, tapi kalau keluar juga sudah ada ya? Sudah ada, ya. Kita di negara Amerika ya Pak. Ya, Di Yunani, Yunani juga, di Brasil, Eropa juga, di Korea Brasil ya. Selatan. Di Korea Selatan dan Singapura. Baik, berdasarkan klasifikasi dari Bursa Efek Indonesia yang saya lihat begitu ya, dari IPO tadi pagi, Cleanco ini masuk dalam papan akselerasi gitu. Nah, boleh diceritakan sedikit bagaimana sih sebuah perusahaan atau saat ini sudah menjadi emiten gitu ya, yang berada di papan akselerasi ini ternyata bisa untuk mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia, kemudian prosesnya tuh seperti apa? Mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk perusahaan-perusahaan lain yang ingin mendapatkan pendanaan melalui IPO. Ya, memang kita awalnya memang ingin berbagi agar masyarakat juga turut berpartisipasi, karena kita juga produknya juga ramah lingkungan, yang sebetulnya dari hasil limbah masyarakat juga yang akan kami olah dan juga akan dimanfaatkan untuk masyarakat juga sebagai alat kebersihan. Nah, memang prosesnya juga tidak gampang, Bu. Kami juga sebetulnya perusahaan yang masih kecil gitu ya, tetapi beruntungnya kami sangat lancar sekali dengan prosesnya. Terutama juga kami tidak ada hutang bank, sehingga betul-betul dana IPO ini bisa kami manfaatkan untuk mengembangkan produk Cleanco dan juga untuk meningkatkan ekspansi dari juga menjemput bola dari minat masyarakat yang semakin meningkat, seperti itu. Oke, berapa waktu yang dipersiapkan untuk akhirnya mencatatkan diri pada hari ini? Mungkin sekitar 8 bulan ya. Oke, berarti hampir sama dengan yang lain juga ya, nggak terlalu lama. 8 bulan adalah waktu yang dibutuhkan untuk persiapan. Nah, mungkin kita ke Pak Anggun kembali. Hal utama apa sih yang harus dipersiapkan sebuah perusahaan, khususnya dalam hal ini mungkin pengalaman dari Cleanco gitu ya, ketika ingin melakukan IPO? Oke, yang pertama mungkin suatu perusahaan itu baik skala kecil maupun menengah ya, kita harus punya visi misi yang jelas. Itu yang terpenting, jadi kita mau ke arah mana, kita mau tujuannya kemana. Lalu kedua, di era modern ini sebuah perseroan itu harus mempunyai value yang lebih ya, jadi tidak hanya produknya. Kalau kita tahu perusahaan punya produk yang bagus, ya itu sudah wajib dan layak. Tapi kita harus punya value, kita harus punya nilai lebih tambahan yang bisa kita berikan ke seluruh stakeholder. Jadi mulai dari investor kita, mulai dari market, produk, internal perusahaan itu sendiri. Jadi harus punya value impact, terutama impact sosial ya. Dan bisa diketahui Cleanco menggunakan ramah lingkungan limbah tekstil. Jadi di sini kita punya value yang lebih, kita punya impact sosial yang lebih,
dan itu juga berkenaan dengan era modern ini di seluruh dunia ya, di pemerintahan Indonesia juga sedang menggalakkan green industry atau renewable energy atau renewable material. Kalau di tempat kita di posisi material terbarukan. Jadi sebuah perseroan harus punya visi misi yang jelas dan punya value impact yang kuat bagi stakeholder. Setelah itu kita akan punya confidence dan kita akan memproses proses selanjutnya ke manapun yang mau kita capai. Oke, salah satu kewajiban dari emiten yang sudah ada di Bursa Efek Indonesia berbeda ketika itu masih private gitu ya, bahwa sistemnya harus good corporate governance gitu, kemudian rutin menyelenggarakan RUPS dan juga lain sebagainya. Bagaimana kesiapan dari PT Klinko akan hal tersebut? Ya, dari sejak awal kita sudah mempunyai keputusan ya. Maksudnya kita tahu hak dan kewajiban dari sebuah perusahaan TBK itu apa saja yang berbeda dari perusahaan tertutup sebelumnya, dan itu sudah kita putuskan dan sudah kita bicarakan. Jadi untuk ke depan kita akan mengikuti semua tata kelola perusahaan yang transparan, yang bagus, juga melakukan tata aturan sebagaimana layaknya perusahaan TBK di Indonesia. Dan lebih penting memang seperti tadi Bu Sise sampaikan, tujuan kita yang paling utama sebetulnya memang memberi peluang kepada masyarakat Indonesia untuk ikut memiliki perusahaan yang mempunyai impact sosial, mempunyai impact environment yang cukup kuat, karena kita sungguh berkontribusi positif dan konkret untuk berperan aktif mengurangi limbah tekstil yang ada di Indonesia untuk kita produksi kembali menjadi produk yang bernilai tinggi. Oke, kontribusinya positif, tapi bagaimana dengan kinerja? Karena begitu sebuah perusahaan ini IPO, apalagi ada sekitar 17,59% ya dari saham yang dilepas dari modal yang ditempatkan. Nah, mungkin para calon investor ataupun yang sudah memiliki saham Klinko ini pengen tahu nih Pak, kinerjanya ke depan, peluangnya akan seperti apa yang bisa menjadi keyakinan ya bagi calon investor ini untuk bisa mengkeep emiten Klinko. Nanti akan kita bahas lebih jauh soal kinerja ini usai jeda pariwara. Bapak Anggun dan juga Ibu Sise, kami segera kembali pemirsa usai jeda pariwara. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, dan kita masih dalam perbincangan spesial bersama dengan produsen alat kebersihan ramah lingkungan PT Klinko Karya Imaji Tbk bersama dengan Pak Anggun Satria Supanji, Direktur Utamanya, dan juga ada Ibu Sise Paloma, Direktur PT Klinko Karya Imaji Tbk. Oke, bagaimana dengan kinerja ke depan, baik itu yang dalam waktu dekat akan diraih ataupun yang ditargetkan? Mungkin kita ke Pak Anggun terlebih dahulu. Ya, tahun ini kita mentargetkan pertumbuhan penjualan hingga mencapai 8,3 miliar sampai dengan akhir tahun ini. Lalu kita juga ada beberapa corporate action yang sudah kami siapkan berkenaan dengan dana IPO yang sudah masuk. Jadi yang pertama adalah peresmian pabrik baru, itu kita akan memperbesar kapasitas produksi dan juga memperlengkap ya, fasilitas penunjang produksi. Lalu kita juga berinvestasi untuk memperluas jaringan distribusi. Kita saat sekarang ini kita sudah masuk ke modern outlet, ya modern trade. Misalkan di Mr. DIY kita juga sudah masuk. Kita juga melalui vendor masuk ke Transmart dan Lotte Mart. Untuk di Jawa Timur sendiri kita sudah masuk ke modern chain retail store di Hoki Supermarket dan juga beberapa local chain store yang ada di Indonesia. Dari online di beberapa marketplace yang terkemuka di Indonesia kita juga sudah punya official store, jadi para konsumen juga bisa lebih dekat ya mengenal dan membeli produk dari kami. Lalu kita juga melakukan investasi mesin, jadi untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan kuantitas, untuk menjamin bahwa kualitas produk kami bagus. Itu beberapa langkah yang sudah kami siapkan untuk corporate action di tahun ini. Oke, kalau terkait dengan permintaan di pasaran sejauh ini perkembangannya seperti apa? Apalagi kan kemarin sempat ada pandemi yang mungkin akan berdampak juga pada kondisi perekonomian masyarakat, dengan saat ini yang bisa dikatakan sudah mulai berangsur-angsur jauh lebih baik lah dibandingkan dengan masa-masa 2020 dan 2021.
Ya, jadi karena produk kami ada di bidang alat-alat kebersihan ya. Jadi ini merupakan essential product atau essential supply karena kita tahu bahwa cleaning atau kebersihan atau higienitas itu relate to kesehatan. Jadi justru di masa pandemi ini perseroan mencatat pertumbuhan penjualan. Jadi kita tahu bahwa sense awareness dari seluruh masyarakat soal kesehatan dan kebersihan meningkat drastis. Maka dari itu kita juga mendapat order yang cukup banyak juga. Untuk merespon pasar seperti itu kita akan meningkatkan kapasitas produksi. Dan ke depan juga bukan hanya kualitas produk yang kami kedepankan, juga tagline dari Cleaning with Colors. Jadi secara estetika produk-produk kami akan kami utamakan. Jadi yang biasanya kita tahu alat-alat kebersihan itu tidak terlalu menarik ya untuk dipandang. Nah, ini di tempat kita sudah merubah stigma itu untuk menjadi cleaning with colors, cleaning can be more fun. Lalu yang ketiga kita juga mengusung tagline ramah lingkungan, dan di sini menjadi peluang yang sangat positif, peluang yang sangat kuat bagi market ke depan karena kita tahu bahwa isu lingkungan, isu green industry sudah sangat didengungkan oleh pemerintah kita dan juga oleh pemerintah di seluruh dunia, seperti itu. Ibu Sisa, bagaimana dengan tadi Pak Anggun sudah sempat menyinggung mengenai kapasitas produksi. Sejauh ini kapasitas produksinya seperti apa dan targetnya dalam waktu dekat seberapa besar? Untuk kapasitas produksi 100.000 lembar per tahun, ini kita targetkan, Bu. Dari yang tahun lalu sekitar mungkin 50%-nya ya Pak Anggun, hanya cuma 50%-nya di tahun lalu. Oke, berarti peningkatannya diharapkan setelah IPO ini dan dana yang diperoleh bisa meningkat 50% lagi ya untuk kapasitas produksinya. Betul, ya. Oke, sehingga penjualan juga akan terdorong. Nah, bercermin dari sebelum IPO, bagaimana kinerja dari perusahaan mulai dari mungkin penjualan, pendapatan dan lain sebagainya? Ya, dari sebelum IPO ini di tahun 2020 ke 2021 kita juga mengalami peningkatan revenue sekitar 46% di tahun 2000 ke 2021. Untuk di tahun 2022 ini, kalau kita bandingkan dengan year on year di Januari Juni di tahun lalu dengan tahun ini, kita ada peningkatan sekitar 100%. Ya, maka kita optimis di tahun ini kita akan meningkat hingga 8,7 miliar untuk revenue di tahun ini. Oke, revenue-nya diharapkan meningkat tahun lalu 40% ya. Kalau untuk yang 100% ini adalah target ya? Betul. Oke, dengan nilai berapa? 8,7 miliar. 8,7 miliar, oke. Semoga itu bisa tercapai. Nah, biasanya kalau berbicara mengenai sebuah industri gitu ya, pasti juga ada tantangannya nih. Nah, apa sih yang menjadi tantangan utama dari Cleanco? Oke, jadi yang pertama itu tantangan yang ada di segi manufaktur ya, dari segi produksi. Memang kita menggunakan benang daur ulang dari limbah tekstil. Itu di awal memang cukup mempunyai tantangan karena bagaimana kita mengolah limbah tekstil, jadi mengolah sampah itu menjadi standarisasi kualitas yang stabil dari satu produk ke produk yang lain. Dan itu juga menggunakan research yang cukup memakan waktu dan trial and error, dan juga didukung oleh teknologi permesinan ya. Jadi kita juga harus up to date dengan teknologi inovasi permesinan di sektor tekstil pada khususnya untuk mengeliminasi faktor-faktor yang kurang mendukung dari segi cleaning produk tersebut. Jadi kita tahu bahwa kita juga membersihkan lingkungan dari limbah tekstil, lalu kita memproduksi ulang menjadi alat-alat kebersihan. Jadi essential cleaning itu harus kita jaga. Oke. Kemudian bagaimana dengan persaingan? Apakah yang bergerak di bidang ini juga pemainnya tidak terlalu banyak atau seperti apa? Ya, kita ada juga beberapa kompetitor, tapi dengan adanya beberapa kompetitor itu kita yakin bahwa ternyata market ini sangat dibutuhkan dan sangat needs-nya akan sangat besar sekali dan akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Dan juga pertumbuhan gedung-gedung perkantoran dan juga horeca dan juga rumah sakit. Apalagi setelah pandemi ini kita yakin bahwa pastinya di restoran, di perkantoran akan semakin marak ya. Karena itu kebutuhan akan alat kebersihan akan semakin meningkat.
Oke. Terakhir, apa harapan ke depannya? Lanjut Ibu Sise terlebih dahulu. Harapan ke depannya Klinko akan semakin bertumbuh dan bertumbuh ya. Apalagi kita perusahaan yang tidak ada hutang bank, maka dana IPO ini akan benar-benar kami manfaatkan untuk peningkatan dan ekspansi ke depannya. Dan juga kita juga ada rencana untuk pengembangan corporate action di tahun depan, akan ada akuisisi ke perusahaan, yaitu yang pembuatnya benangnya itu sendiri. Oh, Seperti oke. itu. Kalau Pak Anggun bagaimana Ya. Pak? Pak Anggun bagaimana Pak targetnya? Ya, kami berharap ke depan kami terus mendapat dukungan dan ke depan kami terus berharap mendapat dukungan dan kepercayaan dari investor tentunya supaya kami bisa dapat berkembang positif, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga pertumbuhan pasar modal di Indonesia dan tentunya punya impact yang bagus untuk sosial, green environment friendly industry dan juga bisa membawa nama Indonesia ke pasar ekspor karena kita tahu untuk di pasar ekspor sangat ditunggu-tunggu industri atau produk atau material terbarukan yang bisa punya impact yang bagus untuk environment friendly di dunia ini. Jadi kita berharap ke depannya kita mencatat pertumbuhan yang selalu positif. Oke, dan tadi itu ya revenue-nya harapannya tumbuh 100% pasca IPO ini ya. Oke, Ya. semoga sukses selalu untuk PT Klinko ke depannya, rencana-rencana untuk ekspansi, kemudian target-target raihan revenue dan pertumbuhannya, dan kita tunggu update-update selanjutnya Pak Anggun dan juga Ibu Sise. Terima kasih, selamat siang Ya, dan sama. sampai berjumpa Terima kasih. kembali. Salam sehat selalu. Ya, kasih. Sehat selalu. Ya, selalu. Oke, demikian perbincangan spesial pemirsa dengan PT Klinko Karya Imaji Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang industri alat kebersihan seperti kain pel pemirsa, kemudian keset dan juga berbagai macam serbet. Jadi ini menunjukkan pemirsa bahwa perusahaan dari golongan manapun bisa untuk melakukan IPO dan meraih dana melalui pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Jangan tunggu besar untuk IPO, tetapi jadilah besar melalui IPO. Dan kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di IDX Conversation Closing.